Halo Tolovers, selamat datang di channel Otosia.com. Saat ini Yamaha NMAX diklaim sebagai skutik tercanggih di kelasnya. Ya, klaim ini memang tidak terlepas dari segudang fitur yang ditanamkan pada Yamaha NMAX. Lantas, apakah fitur-fitur canggih ini mampu membuat NMAX menjadi skutik yang aman, nyaman, dan semakin menyenangkan untuk dikendarai? Atau hanya sekadar bahasa marketing belaka? Kita akan kupas tuntas fitur Yamaha NMAX untuk Anda. Sebelum masuk ke fitur-fiturnya, kami akan bahas dulu secara singkat desain dan beberapa perubahan di Yamaha NMAX terbaru ini. Lampu depannya didesain ulang sehingga terkesan lebih futuristis, tetap menggunakan LED. Kemudian bodi sampingnya ini juga dibuat lebih tajam sehingga memberikan kesan yang sporty. Kemudian geser ke samping, tidak terlalu banyak perubahan yang bisa ditemukan. Ya, lekuknya memang lebih dinamis sehingga terkesan modern, luas, dan di belakang LED taillight dibuat baru dan desainnya terinspirasi dari saudaranya yang lebih besar, Yamaha X-Max. Nah, sekarang kami akan fokus membahas ke fiturnya. Memang Yamaha NMAX ini memiliki banyak fitur soal elektronik, jadi soal kelistrikannya kami akan bahas satu persatu. Di bagian depan sudah menggunakan LED. Ya, memang sejak generasi pertamanya Yamaha NMAX sudah dibekali dengan LED headlight. Penerangannya cukup terang saat malam hari. Jadi ada dua pasang LED di atas untuk lampu dekat, kemudian di bawahnya ada lampu jauh. Memang untuk di perkotaan dengan lampu-lampu kota, dibantu lampu-lampu di pinggir jalan, penerangannya cukup baik, jadi kita masih bisa melihat lubang-lubang di jalanan. Tapi memang ketika dibawa keluar kota melewati jalur yang cenderung minim penerangan, melewati jalur-jalur hutan, memang Anda harus menambahkan ya lampu tambahan di motor ini. Tapi secara keseluruhan ini visibilitasnya sudah cukup baik. Sedangkan lampu belakangnya sekarang dibuat lebih futuristis dengan bentuk menyerupai X, itu mirip dengan kakaknya Yamaha X-Max. Ya, memang hanya sekadar kosmetik, tapi penerangannya pun bisa memberi sinyal kepada pengendara di belakang bahwa kita sedang berhenti, kita sedang mengerem, jadi lebih aman. Tapi sayangnya lampu sen Yamaha NMAX ini masih menggunakan bohlam konvensional. Akan lebih sempurna lagi jika Yamaha menyematkan LED pula di lampu sennya. Meski demikian, lampu sen ini sudah dilengkapi dengan mode hazard, jadi ketika kita dalam keadaan darurat itu bisa dinyalakan. Kemudian Yamaha NMAX ini juga sudah dilengkapi dengan 12 volt power outlet. Ya, memang belum USB, jadi Anda harus menambahkan adaptor seperti di mobil. Sayangnya kantung untuk power socket ini masih belum dilengkapi dengan penutup. Jadi kami tidak menyarankan Anda untuk mengisi daya smartphone ketika dalam perjalanan, karena memang tidak ada tutupnya. Terlebih kalau tiba-tiba hujan atau mungkin ya seburuk-buruknya di lampu merah, HP Anda akan dicopet orang. Sedangkan yang sebelah kanan memang sudah ada tutupnya. Ya, mungkin akan lebih baik lagi jika kanan kiri ada tutupnya seperti Yamaha X-Max. Fitur canggih berikutnya, Yamaha NMAX kini dilengkapi dengan Smart Key. Artinya motor ini tidak memerlukan anak kunci
konvensional. Ini jelas sangat memudahkan Anda ketika akan memulai perjalanan. Jadi cukup putar knopnya di bagian tengah ini, kemudian ya motor menyala, Anda tinggal starter, ready to go. Tak lupa Yamaha NMAX ini juga dilengkapi dengan fitur Triple S atau SSS, artinya adalah Smart Stop System. Fitur ini membuat mesin mati secara otomatis ketika motor tidak berjalan dalam waktu sekitar 3 detik. Fungsinya adalah menghemat konsumsi bahan bakar Anda. Jadi ketika Anda di lampu merah atau sedang terkena macet yang sangat panjang sehingga Anda tidak dapat bergerak, motor ini akan mematikan mesinnya sehingga konsumsi bahan bakar tidak terbuang sia-sia. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup kompleks, yaitu adalah instrumen panelnya. Memang mengalami perubahan bentuk dari yang sebelumnya bulat, agak kecil, sekarang menjadi persegi panjang. Tentu hal ini menambah informasi yang ditampilkan. Ada berbagai macam informasi seperti jam, odometer, trip 1, trip 2, indikator bahan bakar, yaitu sangat standar. Kemudian ada juga indikator untuk jarak oli dan juga fan belt. Jadi Anda bisa mengetahui kapan waktunya Anda mengganti oli ataupun mengganti fan belt. Lalu informasi ini dapat diganti dengan cara menekan tuas di handle sebelah kiri. Jadi informasinya bisa berganti-ganti, bermacam-macam. Nah, ini biasanya kalau di motor sport ataupun beberapa skutik-skutik lainnya, tombol di sini justru difungsikan sebagai pass beam atau lampu dim untuk lampu jauh. Instrumen panel pada Yamaha NMAX ini juga sudah bisa terhubung ke smartphone Anda melalui Bluetooth. Jadi Anda harus mengunduh dan menginstal aplikasi dengan judul Yamaha Connect atau Y Connect. Cara menghubungkan instrumen panel Yamaha NMAX ini ke smartphone pun cukup mudah. Anda cukup mengunduh aplikasinya Y Connect, cari saja di Play Store, iOS sudah tersedia Yamaha Connect. Kemudian aktifkan dan isi beberapa form yang diperlukan seperti nama, alamat email, kemudian nomor rangka motornya. Nyalakan Bluetooth di handphone dan dia akan tersambung secara otomatis. Informasi yang disampaikan pun beragam. Kita bisa melihat lokasi parkirnya motor ini ketika Anda di mall. Ini jelas sangat membantu. Anda tidak perlu celingak-celinguk ke sana kemari mencari di mana motor Anda. Kemudian ada konsumsi bahan bakar, kemudian ya bagian-bagian yang mengalami malfungsi, serta pengingat servis. Jadi Anda tahu Anda kapan harus melakukan servis berkala. Selain itu, instrumen panel ini juga menampilkan notifikasi ketika ada telepon ataupun SMS yang masuk. Sayangnya memang masih belum bisa menampilkan navigasi, kemudian pesan-pesan yang masuk melalui berbagai aplikasi, WhatsApp, Line, ataupun yang lainnya, yang memang untuk keperluan keselamatan. Sekarang kita beralih ke fitur keselamatannya. Yamaha NMAX ini sudah dibekali dengan rem cakram di depan dan juga di belakang. Keduanya pun disupport oleh sistem pengereman dual channel ABS. Jadi ABS-nya ada di depan dan juga di belakang. Ini jelas sangat membantu Anda dan juga menyelamatkan Anda ketika harus mengerem secara mendadak di jalanan yang licin, basah, ataupun berpasir. Jadi tidak akan tergelincir, ya mungkin masih ada kemungkinan tergelincir tapi tidak terlalu parah ketika Anda harus berhadapan dengan kondisi-kondisi tersebut. Dan ya, ini akan menyelamatkan Anda ketika kondisi yang cukup berbahaya. Kemudian ada juga sistem TCS atau Traction Control System. Ini adalah skutik 150 cc pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi traction control. Fungsinya kurang lebih sama dengan traction control kebanyakan, mencegah roda belakang berputar jauh lebih cepat daripada roda depannya. Jadi ketika Anda buka tuas gasnya, secara spontan roda belakangnya
tidak akan terlalu agresif, jadi tidak akan slip dan mengurangi potensi Anda terjatuh ketika start dari berhenti. TCS ini sebenarnya juga bisa dimatikan. Caranya Anda harus berhenti dulu, kemudian tekan tuas di sebelah kiri ini, cari sampai ada tulisan TCS on, kemudian tekan cukup lama sampai dia berubah menjadi off dengan sendirinya. Cara menyalakannya pun sama, cari tampilan TCS, kemudian muncul tulisan off, tekan cukup lama dan dia akan kembali menyala. Jadi untuk Anda yang ingin performanya lebih agresif, ya Yamaha mengakomodasi keinginan Anda. Tenang saja. Setelah dari fitur-fitur yang canggih, kita beralih ke fitur-fitur yang sebenarnya sederhana. Kita mulai dari depan. Di depan ini bisa dibilang windshield yang ya sekadar kosmetik. Seandainya saja ini dibuat seperti Yamaha SPX yang jauh lebih tinggi, tentu akan mencegah pengendara terpapar angin lebih banyak ketika berkendara. Tapi sekarang sudah banyak part aftermarket dengan range harga yang beragam, mulai dari 300.000, Anda ingin yang 1,5 juta, berapapun itu Anda bisa cari di berbagai toko aksesoris motor. Kemudian untuk posisi kakinya, nah ya memang ini sudah ada sejak maxi scooter dibuat, tidak hanya di Yamaha NMAX. Sejak generasi pertamanya pun posisi kaki sudah bisa lebih rileks, jadi Anda bisa meluruskan kaki ke depan ketika berkendara. Ini sangat enak untuk cruising di kecepatan ya kira-kira 50 sampai 70 km. Anda bisa berkendara dengan santai di jalanan yang lurus, menikmati angin dan menikmati perjalanan Anda, itu sangat menyenangkan. Terlebih untuk Anda yang punya postur di atas 160 cm. Jadi tidak terlalu pegal ketika harus menempuh perjalanan jauh. Di belakang sekarang juga terpasang suspensi subtank 2 kanan kiri. Ini membuat peredamannya menjadi ya bisa dibilang lebih lembut meskipun agak terasa keras. Ya paling tidak ini lebih lembut daripada generasi pertamanya, dan juga peredamannya pun bisa diatur sesuai keinginan. Di bagian belakang terpasang behel yang besar. Sebagian orang memang menganggapnya sebagai tampilan saja, tapi ini sebenarnya adalah fitur sederhana. Memang secara desain ini sangat cocok dipadu dengan bodi belakangnya yang lebar, joknya juga lebar dan nyaman untuk penumpang di belakang. Tapi sayangnya ada ceruk di bagian bawah ini sehingga terasa kurang nyaman ketika digenggam. Jadi kalau lebih padat ini akan lebih enak untuk digenggam. Jadi Anda tidak perlu merasa yang tekanan yang terlalu besar ketika memindahkan motor ini. Untuk urusan performa, Yamaha NMAX ini dibekali mesin 1 silinder 155 cc dengan teknologi VVA. Di atas kertas, tenaga yang dihasilkan mencapai 15,1 horsepower dengan torsi maksimum 13,9 Nm. Mesin ini tarikannya terasa lebih lembut dibanding dengan generasi sebelumnya. Tenaganya halus saat di putaran bawah, tapi ketika Anda ingin tenaga yang lebih konstan di atas 6000 rpm, fitur VVA-nya akan menyala sehingga akselerasinya terasa lebih mantap. Tapi sayangnya dengan kondisi perkotaan Jakarta atau Anda ketika cruising dengan kecepatan ya sekitar 55 km per jam, fitur VVA ini belum menyala. Dapur pacu Yamaha NMAX ini juga bisa dibilang irit. Selama pengujian kami berkeliling di Jakarta selama beberapa hari, kami mencatatkan konsumsi bahan bakar 47,6 km per liter. Sayangnya karena ini masih masa pandemi, kami tidak bisa mengujinya keluar kota untuk merasakan performanya secara mantap, jadi lebih jauh lagi untuk melihat efisiensi bahan bakarnya. Tapi menurut prediksi kami, dengan kondisi mesin ini di perkotaan saja bisa 47, di jalan yang lebih stabil, Anda berjalan lebih panjang, kami prediksi ini bisa menembus 50 km per liter. Terakhir mengenai harga, ini adalah Yamaha NMAX tipe tertinggi yang model terbaru ABS Connect. Ini dibanderol
33,75 juta on the road Jakarta. Kemudian masih ada juga versi standarnya 4 juta rupiah lebih murah, tepatnya 29,75 juta. Tapi meskipun sudah ada yang model terbaru, Yamaha masih memasarkan generasi pertamanya sekarang dibanderol 32,265 juta untuk tipe ABS, sedangkan yang standar 28,545 juta on the road Jakarta. Jadi dapat disimpulkan bahwa segudang fitur yang disematkan pada Yamaha NMAX ini bukanlah bahasa marketing belaka. Ada TCS dan juga ABS yang membuat berkendara Anda menjadi lebih aman dan nyaman, serta instrumen panel yang dapat terhubung ke smartphone ini memperkental kesan futuristisnya, dan juga ini adalah jawaban dari Yamaha bahwa mereka siap menyambut masa depan di dunia otomotif. Baik, itulah review kami mengenai segudang fitur Yamaha NMAX terbaru ini. Jangan lupa main-main ke website kami di www.otosia.com, berisi beragam informasi mengenai mobil dan motor serta hal-hal unik terkait otomotif lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.